gerbangnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hati kami. Sehingga apapun yang kami alami, semuanya kami serahkan, kami bersandar hanya kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur dalam situasi pada saat ini kami tetap diizinkan untuk bersekutu melalui media teknologi yang ada saat ini, meski kami masih harus lakukan dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan ibadah yang dilakukan Gereja POK Citra Grand yang masih terus ada hadir untuk menyentuh kehidupan jemaat-Mu. Secara khusus bagi jemaat kaum lansia Gereja POK Citra Grand. Tuhan, kami hendak bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh-Mu ada bersama dengan kami, memimpin dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Adriana Laikuta pada hari ini bertemakan, Aku mengingat perbuatan-Mu ya Tuhan. Dan dalam rangka mempersiapkan itu semua, Opa dan Oma, kami mengajak kita untuk menaikkan pujian, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Adriana Laiputa. Mari kita persiapkan diri, kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidup.
Shalom Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan lansia Gereja Pok Citra Grand. Opa dan Oma, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami menghampiri tata hadirat-Mu dan mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, jika pagi hari ini kami masih ada di dalam persekutuan lansia Gereja Pok Citra Grand. Kami yakini dan kami percaya bahwa Tuhan menghendaki kami tetap berada dalam persekutuan dan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Meskipun kami bersama bersekutu melalui media online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati ya Bapa supaya firman yang akan kami renungkan bersama-sama menjadi pedoman dan terang di dalam kami melanjutkan kehidupan kami di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita dalam persekutuan lansia pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, kitab Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Opa Oma, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah bersama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Tawarik pasal 29
yang mengisahkan tentang Daud. Tentu saya percaya di antara kita tidak ada yang tidak mengenal sosok yang sangat luar biasa ini, Raja Israel yang kedua. Bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana dia melakukan hal-hal yang baik kepada bangsa Israel dan juga kesetiaannya kepada Tuhan, bagaimana dia jatuh di dalam dosa tetapi dia memohon pengampunan Tuhan dan Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri, bagaimana dia memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar itu, bagaimana dia mengalami suka duka kehidupan, dia dibenci oleh anak-anaknya hidup tidak memuliakan Tuhan, bahkan melakukan kesalahan di depan matanya. Tentu kita semua mengingat tokoh ini, dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Bahkan Daud juga adalah seseorang yang begitu banyak menulis dalam kitab Mazmur ungkapan-ungkapan pujian yang memuliakan nama Tuhan dan ungkapan-ungkapan pujian yang menggambarkan perjalanan kehidupannya. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita dalam kitab Tawari pasal 29 pada pagi hari ini merupakan bagian inti dari keseluruhan kitab Tawari, di mana di dalam bagian ini mengisahkan tentang usia-usia lanjut Raja Daud pada waktu itu, dan bagaimana di usia-usia dia atau akhir-akhir masa hidupnya Daud melakukan sesuatu yang sangat berkesan menurut saya. Bagaimana dia mengarahkan perhatiannya kepada Allah dan melihat serta mengingat begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya, juga di dalam kehidupan umat pilihan Allah yaitu bangsa Israel. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud memulai pujiannya kepada Tuhan dengan rangkaian pujian kepada Allah. Bagaimana dia memuji Allah yang begitu luar biasa, memiliki kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan juga keagungan. Ini ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah harus dipuji dari kekal sampai kekal. Pujian kepada Allah itu haruslah kita terus naikkan, karena melihat segala perbuatan yang Tuhan lakukan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak pernah dibatasi oleh apapun. Allah begitu besar dalam segala perbuatannya. Apa yang dia lakukan, apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Daud, bahkan kehidupan kita, sungguh sangat luar biasa. Daud menyadari betul bahwa tanpa Allah, Israel sama dengan kehilangan arah dan tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan mereka. Demikian pun dengan kehidupan kita, Opa Oma. Tanpa Tuhan maka tujuan dan arah kehidupan kita tidak akan ada artinya. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa akhir hidupnya, hati Daud melimpah dengan ucapan syukur. Ia memuji Tuhan dengan keagungan dan penghormatan. Ia menyatakan pengakuan sekaligus penyembahan akan Tuhan yang tidak pernah terbatas itu. Tuhan yang besar, kuat, dan sangat mulia. Meski Daud adalah seorang raja yang sangat berkuasa, berdaulat, tetapi dia menyadari betul bahwa sumber segala-galanya yang dia rasakan, yang dia miliki, bahkan yang bangsanya miliki, itu adalah datang daripada Tuhan sendiri. Tuhan adalah pusat kehidupan, maka kekayaan dan juga kehormatan semestinya dikembalikan kepada Tuhan. Opa dan Oma, cenderungnya kalau kita melihat manusia pada umumnya, ketika dia menjadi seorang yang berkuasa, seorang yang pintar, seorang yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, kadang manusia akan melupakan sumber berkat itu sendiri. Manusia lebih cenderung untuk menunjukkan keegoisan dirinya, menunjukkan kehebatan dirinya, bahwa ya apa yang saya punya itu adalah karena kekuatan saya, karena kepintaran saya. Tidak mengingat bahwa segala yang kita miliki adalah
pemberian yang daripada Tuhan. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita dalam kitab Tawarik ayat 13 dan 14 juga Daud mengungkapkan betapa bersyukurnya ia dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Ia menunjukkan kesiapannya dengan pernyataan, siapa aku ini dan siapakah bangsaku. Ini adalah ungkapan yang ingin menunjukkan bahwa manusia itu betapa sangat kecil di hadapan Tuhan. Manusia di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Tuhan tidak pernah bisa kita samakan dengan kehebatan manusia, karena Tuhan melampaui segalanya. Daud ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia Raja yang berkuasa, memiliki segalanya. Kehebatan, kekuasaan ada di tangannya. Tetapi di mata Tuhan, Daud hanyalah seorang yang sangat kecil dan tidak ada artinya. Kemudian Daud melanjutkan ungkapan pujiannya di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16. Daud hendak mengungkapkan bahwa ia bersama seluruh bangsa Israel, bahkan nenek moyang mereka merupakan orang asing yang terus-menerus melakukan perjalanan. Daud menyadari betul bahwa tanpa Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Bahkan perjalanan mereka akan menjadi sangat panjang, padahal itu adalah sesuatu yang sangat singkat. Di tengah singkatnya waktu ini, ia merefleksikan dirinya yang sudah lanjut usia dalam perjalanan hidup yang diliputi oleh bayang-bayang yang syarat dengan kesia-siaan, kesementaraan, dan ketidakpastian. Tidak ada hal yang patut dibanggakan dari kehidupan kita, atau tidak ada hal yang perlu kita simpan di bumi, karena semuanya akan ditinggalkan ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi Daud pada bacaan kita hari ini memang sangat dan sungguh luar biasa. Bagaimana Daud dalam perjalanan hidupnya, dia tidak pernah bisa melupakan kebaikan Tuhan dan melupakan setiap perbuatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Perbuatan Tuhan kepada Daud, kepada keturunannya, kepada bangsa Israel tidak bisa dihitung satu persatu atau dibandingkan dengan apapun. Kemudian di dalam bacaan kita juga pada hari ini, bagaimana kita melihat ada pelajaran penting tentang memberikan persembahan. Tentunya dalam hal memberikan persembahan harus dilandasi dengan ketulusan dan juga kerelaan hati. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan harus kita dasari oleh karena keikhlasan kita, ketulusan kita untuk memberi kepada Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa memberi kepada Tuhan haruslah sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Tetapi sejatinya yang Tuhan inginkan adalah ketulusan dan kerelaan hati kita dalam memberikan persembahan. Daud menaikkan doanya untuk bangsa Israel, untuk umat pilihan Tuhan, supaya mereka tetap dijaga keikhlasan hati dan kerelaan hati mereka dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kemudian Daud melanjutkan pernyataannya dengan meminta supaya anaknya Salomo, anak yang telah Tuhan pilih untuk melanjutkan pembangunan bait suci, diberikan hati yang taat kepada perintah Tuhan, hati yang tulus dan ikhlas dalam melayani Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sungguh dan sangat luar biasa kepada kita semua, Opa Oma, bahwa ketika di usia lanjut kita melihat anak-anak kita hidup, tumbuh besar, bekerja, dan berhasil. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita terus mendoakan mereka untuk tetap hidup di jalan Tuhan, untuk tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang dan melakukan kesalahan. Daud memohon kepada Tuhan supaya anaknya Salomo diberikan hati yang tulus dan diberikan
hati yang berpegang teguh kepada perintah dan juga ketetapan Tuhan. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini hendak memperlihatkan kepada kita, terutama kepada oma opa yang dalam usia yang lanjut. Daud dalam usianya yang lanjut, tentu pasti dia memiliki kekuatan yang berkurang. Dia tidak segagah dulu lagi waktu dia muda. Dia bisa mengambil pedang dan berperang dengan gagah perkasa. Tentunya semua itu berkurang dalam perjalanan waktu ketika dia memasuki usia yang lanjut. Namun dengan demikian Daud ingin memberikan contoh kepada kita bahwa dengan usia lanjut kekuatan semakin berkurang, tenaga semakin terkuras habis. Namun satu hal yang tidak akan pudar, bahwa kasih setia dan perbuatan Tuhan tidak pernah bisa pudar di dalam kehidupan kita. Kita harus terus mengingat apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan tentang Daud di dalam kitab 1 Tawarik pada hari ini, kita diajarkan atau kita dapat memetik beberapa pengalaman dari kehidupan Daud, bahwa yang pertama, pengakuan bahwa Tuhan merupakan pusat dan sumber dari segala-galanya. Ketika manusia memiliki kesehatan, kekuatan, dan juga kekuasaan, sadarilah bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Yang kedua, bahwa apa yang ada di bumi sifatnya hanya sementara. Tidak ada satupun hal di bumi yang abadi. Semua akan lenyap seiring dengan waktu dan tidak dapat kita bawa ketika kita dipanggil pulang oleh Sang Pencipta. Maka apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, marilah kita mengelolanya dengan baik dan kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, opa oma, kita diajarkan tentang memiliki kerendahan hati. Hal ini menjadi catatan penting ketika Daud menyatakan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, bangsa yang besar Israel itu, bahkan Daud raja yang berkuasa itu, tidak ada apa-apanya. Mereka hanya orang-orang yang kecil di hadapan Tuhan. Di dunia orang boleh berkuasa dan memiliki segalanya, tapi di hadapan Tuhan sadarilah bahwa kita bukanlah orang yang memiliki kekuasaan seperti itu. Kita hanyalah orang-orang yang kecil di mata Tuhan. Dan yang keempat, kita diajarkan tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dari generasi ke generasi. Opa dan oma, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, mereka menyimpang dari Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, menduakan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan berulang-ulang kali. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah putus kepada mereka dari generasi ke generasi. Bahkan kepada keturunan Daud, Tuhan tetap memelihara dan memberikan mereka menepati janjinya dan memberikan pemeliharaannya bagi mereka. Opa dan oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, melalui keempat hal yang kita petik dari kehidupan Daud, setiap kita, bahkan para opa oma, para lansia, dapat terus mengasah kemampuan ingatannya akan hal-hal yang baik di dalam perjalanan kehidupannya. Ya, kita sadari bahwa kekuatan kita berkurang, ingatan memang perlahan-lahan akan berkurang. Tetapi hal yang tidak pernah boleh kita lupakan bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa dan tidak boleh kita lupakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan mengingat segala perbuatan Tuhan akan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita untuk melanjutkan kehidupan kita di tengah-tengah situasi seperti apapun. Terutama di tengah-tengah situasi seperti ini, kita diajarkan untuk tetap mengingat kasih setia Tuhan, bahwa kondisi apapun kita akan tetap mendapatkan kekuatan baru karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kiranya kita semakin hari semakin dikuatkan Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan setia menopang kita setiap hari. Firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari satu pribadi yang sangat luar biasa, yaitu hamba-Mu Daud. Bagaimana di masa lampau Tuhan, Engkau menjadikan dia pribadi yang sangat luar biasa sehingga mengajarkan kami pada hari ini bagaimana seharusnya kami memiliki sikap hidup yang terus melihat dan juga mengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, kiranya tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, di dalam hati Opa dan Oma, supaya firman-Mu jadi pedoman dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami rendahkan hati kami dan membawa setiap syafaat kami di hadapan Tuhan. Terlebihnya ampuni kami Tuhan, supaya setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami datang dan mendoakan untuk semua opa oma lansia gereja Pauk Citra Grand. Ya Tuhan, kami sadari bahwa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami tidak bisa berjumpa dan menyapa satu dengan yang lain. Bahkan ada di antara opa oma yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tidak dapat berkunjung dan melihat memberikan kekuatan bagi mereka. Oleh sebab itu hanya doa kepada-Mu lah yang kami naikkan, supaya Tuhan menjaga dan melindungi mereka, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa untuk Opa dan Oma Samut, juga untuk Opa Wirasno dan Oma Wirasno, Opa Dali dan juga Oma Dali, Bapak Posma dan juga Ibu, juga Bapak Arif Cahyono dan Ibu Sandra. Kiranya Tuhan pelihara mereka senantiasa, anugerahkan kesehatan yang berlimpah. Juga untuk Opa Jasin dan Oma Weri, kami berdoa untuk Opa Jasin yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, jamahlah hamba-Mu, pulihkanlah hamba-Mu Tuhan dari sakit yang sedang dirasakan saat ini. Berkati obat-obatan yang dikonsumsi, dokter yang menangani, makanan yang dimakan. Tuhan campur tangan sehingga itu mendatangkan pemulihan bagi Opa Jasin. Oma Weri yang setia mendampingi juga, Tuhan anugerahkan kesehatan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian pula kami berdoa untuk Oma Sarah, untuk Oma Sariwating, untuk Oma Esther, Oma Fani Lebelau, Oma Maudi, Oma Maida. Kiranya juga Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan anugerahkan kesehatan, sukacita yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Anak cucu mereka Tuhan pelihara senantiasa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Opung Roli, Opung Casma, Opung Melva, juga untuk Opung Santun Tampu Bolon. Kiranya Tuhan memelihara hidup mereka dan memberikan sukacita yang berlimpah bagi mereka. Kami bersyukur untuk satu tambahan usia yang Tuhan anugerahkan untuk Opung Santun Tampu Bolon. 84 tahun Tuhan memeliharanya dan juga memimpin kehidupannya. Kiranya dengan tambahan usia yang Tuhan berikan, Opung tetap mengandalkan Tuhan dan juga bersukacita di dalam Tuhan, juga bersukacita bersama dengan anak-anak cucu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Opa Freddy, untuk Opa Sutarno, juga Tuhan pelihara mereka. Tuhan anugerahkan kesehatan yang berlimpah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membawa Opa dan Oma kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika ada Opa dan Oma yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya juga Tuhan melawat hidup mereka dan menganugerahkan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Anak cucu mereka Tuhan pelihara senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga dengan para pelayan lansia, Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, Kak Agnes Simamora, Ibu Elvi dan juga Pak Todo. Tuhan berkati senantiasa dan Tuhan pelihara hidup mereka hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa yang baik.
Kami berdoa untuk gereja Pok Citra Grand juga Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan pelihara, Tuhan berkati di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bapa yang baik, kami juga terus menopang di dalam doa bangsa dan negara kami. Ketika kami masih ada dalam pandemi ini, kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Berdoa untuk tim gugus COVID-19. Berdoa untuk para pemerintahan kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintahannya. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang dan kami membawa syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan akan menjawab doa kami seturut dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami menutup doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa, kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, Opa dan Oma. Tak henti-hentinya kebaikan Tuhan selalu ada dan nyata bagi kita. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana dalam pelayanan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Maka kini dengan penuh rasa syukur kita akan memberikan persembahan yang berlandaskan dari firman Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari Opa dan Oma, persembahan kita akan himpunkan. Bagi Opa dan Oma yang akan memberikan persembahan dapat mengirimkan melalui rekening operasional atau nanti saat ibadah sudah berlangsung kembali di gereja. Kita naikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan.
kiranya dapat terpakai demi pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami semua, opa, oma, saudara-saudara yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kehadiran opa dan oma yang mengikuti ibadah ini dari tadi pagi sampai saat ini. Ibadah akan berakhir. Terima kasih juga untuk pelayan firman hari ini, Ibu Pendeta Adriana Laiputa, dan untuk pelayan ibadah hari ini ada Ibu Elvi. Terima kasih Ibu Elvi untuk pelayanannya, juga Kak Agnes. Terima kasih untuk sukacita yang dibagikan dalam pelayanan ibadah hari ini. Juga terima kasih untuk pengisi kesaksian pujian hari ini, Ibu Pendeta Yosefin dan juga suami terkasih Bapak Sipau Butar-Butar. Kiranya pelayanan ibadah hari ini menjadi berkat dan membawa sukacita bagi kita semua. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, kita sudah di akhir persekutuan lansia kita pada pagi hari ini. Ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, jangan lupakan kasih setia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Kini, opa dan oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh Kudus, menyertai opa oma sekalian, menyertai kamu sekalian, dari sekarang terus sampai selama-lamanya. Amin.